Di saat ibuku masih dalam pengaruh kesurupan itu, ia kembali tertawa cekikikan seperti mengejek perbuatan konyol kakakku. Simbah iki wonge apik, Pak. Dekno ora gelem nyakiti aku. Dekno wong apik. Wonge seneng milu aku jarene. Jelas ibuku dengan mata terpejam dan suara yang terdengar begitu lemas. Pokoknya yang paling aku ingat saat ibuku setengah sadar, ia menjelaskan bahwa nenek yang merasukinya adalah orang yang baik dan sosok yang berambut putih, panjang, dan awut-awutan. Melihat ibuku yang tak kunjung sadar, Babak kemudian menyuruh kami untuk tak perlu khawatir dan segera pergi tidur karena waktu sudah menjelang dini hari. Aku pun tak tahu apa yang dilakukan Bapak kepada ibu setelah itu. Namun ketika pagi menyongsong, ibuku sudah kembali seperti sedia kala. Itulah yang menjadi awal mula bagi beliau hingga kerap kali ibuku merasakan hal-hal yang tak lazim. Pernah saat itu, ibuku tiba-tiba berlari ke sana kemari sembari bersungut-sungut. "Koe mambu kembang melati ora?" tanya ibuku dengan air muka penasaran. Mendengar hal itu, ku kembang-kempiskan hidungku untuk mencari sumber bau yang dikatakan oleh ibu. Tapi tetap saja, aku tak mencium bau wangi apapun. Tak hanya indera penciuman, terkadang ibuku mendengar suara-suara aneh yang tidak kami dengar sama sekali. Seperti suara wanita meraung dan minta tolong, suara orang sedang bertengkar, dan suara-suara aneh lainnya. Pernah suatu hari, ada sepupuku yang main ke rumah tanpa ibunya. Usianya sekitar 4 tahunan. Saat waktu senja mulai datang, sepupuku merengek untuk diantar pulang ke rumahnya karena ia mencari ibunya. Dengan terpaksa, ibukulah yang akhirnya mengantar pulang sepupuku dengan sepeda motornya. Saat itu sedang bulan puasa, sehingga setelah mengantarnya, ibuku segera bergegas pulang ke rumah. Hari pun semakin petang, dan jalanan desa semakin sepi. Rumahku bisa dibilang agak melusuk atau jauh dari jalan raya. Sehingga, ibuku harus melewati area persawahan yang cukup panjang untuk bisa sampai ke rumah. Saat melewati area persawahan, tiba-tiba ibuku dikejutkan oleh sosok tinggi besar, dan semua tubuhnya berwarna hitam. Sosok itu berdiri di tengah jalan sembari melototi ibuku, yang saat itu hendak melewatinya. Syukurlah rasa syok ibuku masih bisa ia kendalikan. Lalu beliau dengan rasa takut dan panik, segera mempercepat laju motornya menyusuri jalanan yang terjal. Belum lama ini, ibuku jatuh tanpa sengaja di suatu tempat, hingga kaki kirinya sakit, lebam, dan tak bisa berjalan hingga berhari-hari. Lambat laun karena proses pengobatan, ibuku akhirnya bisa berjalan sedikit demi sedikit, meskipun jalannya pincang. Namun, sakitnya tersebut mengakibatkan beliau tidak bisa menjalankan bisnis jualannya, sehingga keuangan kami agak tersendat, dan membuat penyakit darah tinggi ibuku kumat. Suatu hari, di tengah sakitnya itu, ada acara selamatan di rumah bibiku. Di dalam tradisi keluarga kami, rewang adalah keharusan apabila ada saudara yang memiliki hajat atau acara. Biasanya, ibuku memang paling cekatan jika rewang di rumah saudaraku. Namun sakitnya tersebut membuat tenaganya lesu sehingga beliau hanya bisa membantu sebisanya saja. Karena itulah, bibiku yang terkenal vokal bicaranya itu berkata agak keras karena ibuku yang tak cekatan saat sedang repot-repotnya. Ibuku akhirnya sakit hati dan memutuskan untuk tak meneruskan kegiatan rewangnya. Sore harinya, ibuku memutuskan untuk ikut ke sawah bersama dengan bapakku sembari menyiangi rumput di sekitar tanaman padi miliknya. Saat sedang duduk bersantai dengan bapak, terjadi perdebatan kecil yang membuat ibuku lebih sensitif.